Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paramita Pratika Burulingga, NPM 20082600189. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya untuk tugas pada blok endokrin and metabolisme. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul hormon reproduksi, hormon reproduksi. Jadi hormon reproduksi itu terbagi pada dua, yaitu hormon reproduksi pada pria dan hormon reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama, apa saja sih hormon reproduksi pada pria? Jadi hormon reproduksi pada pria itu ada beberapa hormon. Yang pertama itu ada testosteron, di mana testosteron ini diproduksi di testis oleh sel Leydig. Lalu fungsi utama testosteron ini adalah untuk mengembangkan ciri-ciri seks pria, lalu untuk memproduksi sperma, menjaga libido dan fungsi seksual, serta menjaga kesehatan tulang dan juga massa otot. Kadar testosteron ini biasanya tertinggi pada masa-masa pubertas dan kemudian dia akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu yang kedua itu ada hormon inhibin, di mana hormon inhibin ini diproduksi di testis oleh sel Sertoli. Fungsi utama dari hormon inhibin ini untuk menghambat sekresi FSH. Lalu kadar inhibin ini akan meningkat eh, ketika kadar sperma itu tinggi dan menurun ketika kadar sperma itu rendah. Lalu selanjutnya itu ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone diproduksi di kelenjar pituitari di otak. Lalu fungsi utama dari hormon FSH ini adalah untuk merangsang spermatogenesis atau pembentukan sperma di testis. Lalu untuk merangsang reproduksi inhibin, lalu kadar FSH ini akan meningkat pada masa-masa pubertas dan kemudian akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu yang terakhir itu ada hormon LH atau luteinizing hormone, di mana hormon LH ini diproduksi di kelenjar pituitari di otak dan fungsi utamanya itu untuk merangsang pelepasan testosteron dari sel Leydig di testis. Lalu kadar hormon LH ini akan meningkat pada masa pubertas dan kemudian menurun seiring bertambahnya usia. Lalu yang kedua, selanjutnya kita akan membahas hormon-hormon reproduksi pada wanita. Jadi hormon reproduksi pada wanita itu ada beberapa juga. Yang pertama itu ada estrogen. Estrogen ini diproduksi di ovarium. Fungsi utama dari hormon estrogen ini untuk mengembangkan ciri-ciri seks pada wanita, misalnya seperti payudara yang membesar, lalu pinggul yang membesar juga. Fungsi utamanya itu untuk mengatur siklus menstruasi. Terus estrogen ini dipersiapkan di endometrium untuk implantasi embrio. Lalu yang kedua itu ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini diproduksi di ovarium dan di corpus luteum. Fungsi utama dari hormon progesteron ini untuk membantu menyiapkan endometrium untuk implantasi embrio, lalu untuk menjaga kehamilan dan juga untuk menjaga kehamilan. Lalu kemudian ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone diproduksi di kelenjar pituitari. Kalau tadi pada pria dia di eh, sama-sama sama-sama diproduksi di kelenjar pituitari. Lalu fungsi utamanya itu untuk merangsang pertumbuhan folikel di ovarium, folikel ovarium. Lalu kemudian untuk merangsang produksi estrogen. Lalu ada hormon LH atau luteinizing hormone, di mana ini diproduksi di kelenjar pituitari. Terus fungsi utamanya itu untuk merangsang ovulasi dan juga memicu pembentukan corpus luteum. Lalu yang terakhir itu ada prolaktin. Prolaktin ini diproduksi di kelenjar pituitari dan fungsi utamanya itu untuk merangsang produksi ASI. Eh, ini referensi yang saya gunakan untuk melengkapi mind map saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Eh, Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.